Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu yang luas, dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan. Dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan. Dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang singkat mengandung 3 nasihat. Yang pertama, kita diajak untuk menghormati kekudusan, menghormati nilai-nilai kekudusan. Jangan melempar barang kudus kepada anjing, atau mutiaramu kepada babi. Ini kaidah yang pertama, orang menjalani kehidupan agar dia menempuh jalan sebagaimana yang ditempuh oleh Yesus sendiri. Yang kedua, ini menjadi kaidah yang paling berarti. Orang menyebut kaidah agung, kaidah akbar. Apa yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau aku menghendaki diriku hidup tentram dan damai, supaya lingkungan tidak bising dan segala macam, demikian juga jangan kita menimbulkan kebisingan yang membuat orang tidak tentram dan damai dalam hidupnya. Yang ketiga, ada 2 jalan. Jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Pedoman kita dihadapkan oleh 2 jalan seperti itu, kita mau menempuh jalan yang mana? Seperti dalam bacaan pertama tadi antara Abraham dan Lot, saudaranya itu. Nah, kita berpedoman pada apa yang diteladankan oleh Yesus. Dia lebih memilih jalan salib. Itu artinya jalan yang sulit, jalan yang tidak mudah untuk ditempuh oleh setiap orang. Karena dari jalan salib itu nanti akan menuju kepada keselamatan. Jadi yang pokok yang mau kita jadikan pedoman dalam memilih suatu opsi atau suatu pilihan itu, kemana kita selamat. Bukan kemana kita senang bahagia, itu bisa menjebak atau bisa nanti membuat kita salah pilih. Jadi kita melalui jalan Yesus, jalan salib, jalan yang sempit, itu menjadi pilihan utama. Mengalahkan yang kelihatannya menyenangkan, seperti Lot itu memilih yang daerah lembah, hijau, banyak air. Tapi apa yang terjadi kemudian? Istrinya itu kalau diarah ke Yerusalem, tanah suci kan. Itu masuk tanah suci itu ada sesuatu yang istrinya. Menurut ceritanya begitu, menurut ceritanya. Dan di situ berfoto-foto di situ. Di akhirnya celaka. Kalau yang dipilih itu yang kelihatannya gampang-gampang. Yang gampang-gampang ini harus kita pertimbangkan betul-betul. Akibatnya bagaimana, membawa keselamatan apa tidak. Kalau tidak, jangan dipilih.
meskipun gampang sekalipun. Lebih baik memilih yang sulit tetapi membawa kepada keselamatan. Karena yang sulit itu pasti Tuhan akan mendampingi. Jalan yang sempit itu biasanya umumnya seperti yang tandaskan Yesus, itu jalan yang menuju keselamatan. Tetapi ketika menempuh jalan yang sulit, berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sulit, mulailah dari yang gampang. Sama seperti kalau kita mengerjakan tugas ulangan atau ujian atau tugas sehari-hari. Kita mulai dari yang gampang. Itu dalam pelaksanaannya. Tetapi ketika kita harus memilih, mengambil keputusan, pilih yang sulit. Dalam tradisi kami, kan dulunya seluruh Indonesia, lalu mulai ditinggal. Lebih mana yang sulit-sulit ya lebih yang dipilih. Paroki pinggiran, kalau paroki lebih diutamakan. Seperti kita berkarya di Papua itu menjadi pilihan. Memang yang paling sulit tidak akan ditinggalkan. Lalu Roma juga meminta itu. Ada untuk pendamping para pater yang studi di sana. Romo Leo Sardi sudah dikirim ke sana menjadi rohani. Ada lagi yang dikirim untuk belajar tentang musim, iklim, dan mengambil S3. Nanti juga dipakai di Roma lagi. Karena itu menjadi pilihan. Meskipun sulit ya orang harus belajar tentang musim, tentang iklim. Ada lagi yang belajar tentang perbintangan. Ada lagi nih. Yesus juga ambil S3 ini. Dua orang ini, satu tentang iklim, satu tentang untuk apa? Untuk Roma. Roma untuk apa? Untuk seluruh dunia. Jadi ini pilihan. Tapi ketika orang melaksanakan keputusan, dimulainya dari yang gampang. Jadi jangan terjebak pilih yang gampang dulu. Yang gampang itu nanti dalam pelaksanaan. Baru kita akan betul-betul mengalami keselamatan. Seperti yang menjadi pilihan Abraham. Mengikuti pilihan dan janji Tuhan. Hidup berdasarkan janji, hidup berdasarkan panggilan, hidup berdasarkan perutusan, panggilan sekaligus perutusan kita masing-masing lewat panggilan kita masing-masing itu, kita tidak bisa mengesampingkan kebersamaan, komunitas. Perutusan dan komunitas itu saling berkait. Maka ketika dihadapkan kepada kaidah agung yang itu, yang nomor 2 tadi itu, apa yang kau kehendaki orang lain perbuat padamu, lakukanlah itu untuk orang lain. Ini mengandaikan kita hidup bersama. Kita berjuang menghadapi, menempuh jalan yang sulit itu dalam kebersamaan, bersama orang lain, tidak sendiri. Ini juga menjadi perhatian kita dalam membangun atau di dalam menjalani panggilan perutusan kita. Kita mohon supaya Roh Kudus membimbing ketika kita menjatuhkan keputusan dan ketika kita melaksanakan keputusan itu. Supaya dalam pelaksanaannya kita bersama dengan Kristus. Dalam bimbingan Roh Kudus agar nama Allah Bapa dimuliakan lewat hidup dan karya kita. Amin.